Bekerja dengan orang sulit bersama Alma Diva Hafizah Saleh, Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang bekerja dengan orang sulit. Semoga bermanfaat, dan ini dia materi yang akan kita bahas. Pertama, apakah itu kamu? Ya, kenapa harus tanya kamu ke diri sendiri dulu ya sih? Karena mungkin saja selama ini kita tuh kesulitan masalah di diri kita loh. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah refleksi diri. Nah, dengan refleksi diri kita mencari tahu di mana titik kesalahan kita. Misalkan contoh, selama ini kamu selalu sulit bergaul dengan teman. Tandanya ada kesalahan dalam komunikasi kamu bersama teman seumuran. Kemudian, mengetahui kekurangan, dengan merefleksi diri, kita jadi tahu kan kekurangan kita. Nah, setelah itu kita cari tahu solusi dan masalah dapat terselesaikan. Kemudian 3 tingkat orang yang sulit. Pertama, adalah orang yang berbeda dengan kamu. Mereka sama sekali tidak sulit, setidaknya bagi banyak orang lain. Tapi bagi kamu, perbedaan mereka adalah masalah. Contoh, berhadapan dengan orang yang lebih detail. Misalkan kamu ngerasa orang yang lebih detail tuh ribet, tapi bagi orang lain tuh ya nggak apa-apa, malah bagus gitu. Kedua, orang yang tidak kompeten. Itu tidak hanya berarti orang-orang yang tidak terlalu disiplin atau tidak terlalu terorganisir, sehingga mereka mengganggu kamu atau mereka hanya sedikit rendah dalam keterampilan komunikasi dan empati, sehingga kamu merasa kesulitan. Orang seperti ini cenderung tidak baik-baik saja nih. Menurut kalian, apakah hal tersebut dapat ditoleransi? Oke, lanjut. Dengan ketiga, adalah orang dengan sebutan beracun. Nah, kenapa tuh ya? Mereka secara keaktifan dalam sosial buruk dan dapat merusak interaksi sosial. Yang pertama, pengkritik di belakang. Yang dimaksud adalah apabila terdapat masalah, mereka kebanyakan akan mengkritik orang lain dan membicarakan di belakang nih. Kedua, aktif mengkritik kamu di hadapan kamu secara terang-terangan. Mungkin dalam bentuk nasihat dan cenderung mencoba mengendalikan kamu. Dan ketiga, egois. Kita semua sedikit egois, tetapi mereka sama sekali tidak tertarik nih pada kamu dan banyak berbicara tentang diri sendiri. Daripada memberikan perhatian kepada kamu, dan keegoisan mereka kadang-kadang terlihat secara finansial. Kemudian, orang yang suka berbohong dan tidak untuk kebaikan. Selanjutnya, orang yang senang membuat hal-hal kecil menjadi drama. Seterusnya, orang-orang beracun selalu merasa menjadi korban nih. Mungkin mereka suka perhatian atau mereka tidak akan mengakui bahwa mereka adalah yang salah. Lanjut ya. Tidak mampuan lebih detail. Nah, beberapa orang sulit hanya tidak kompeten. Mereka mungkin buruk dalam disiplin diri, pengaturan waktu organisasi, sopan santun, mendengarkan, berkomunikasi dengan empati atau apapun. Namun, manusia masih memiliki emosi dan kita sebagian besar masih didorong oleh anak batinnya atau kesenangan. Nah, jadi mungkin kita harus sedikit lebih ringan menghadapi pada orang yang sulit, tidak kompeten dari beberapa bidang. Dan kemudian kita dapat dengan tenang mencari cara untuk mendapatkan yang terbaik dari situasi tersebut. Dan mencari jawaban apakah orang tersebut perlu berubah atau cukup kita saja nih yang toleransi. Gitu. Next ya. Agresif dan pasif. Perilaku agresif itu apa sih? Dia adalah yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan cara yang melukai dan cenderung tidak peduli hingga menyerang harga diri orang lain tuh. Nah, sedangkan pasif cenderung memiliki menyimpan sendiri dan tidak berani mengungkapkannya. Next, namun langkah pertama adalah memahami apa yang terjadi.
Orang-orang ini memiliki keyakinan bahwa itu adalah perilaku yang efektif. Mereka berpikir bahwa itu akan membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan paling tidak kadang-kadang benar dalam jangka pendek. Tetapi perilaku hanya akan berhenti jika mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak berpengaruh dan terdapat cara yang lebih baik. Drama kontrol. Terdapat teori kecil yang menarik nih dalam sebuah buku berjudul The Kelstein Prophecy oleh James Redfield. Di antara banyak ide hebat dalam buku ini adalah konsep bahwa kita memiliki cara untuk mencuri energi satu sama lain yang disebut Redfield sebagai drama kontrol. Yang pertama ada interrogator. Mereka senang dengan mengajukan pertanyaan yang agresif di perbatasan. Tentu saja mereka bertujuan membuat orang lain merasa kecil, sehingga interrogator dapat merasa lebih unggul dari mereka. Kedua, kesendirian. Kesendirian mengatasi orang lain dengan bertindak jauh dan menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan nih, dan entah tidak menjawab sama sekali atau menjawab dengan menghindar. Mungkin dengan jawaban pendek, tidak komitmen, seperti mungkin atau kemudian intimidator, yang paling agresif, yang mencuri energi dari orang lain dengan mendominasi mereka dan membuat mereka merasa rendah diri, baik dengan agresi fisik maupun verbal. Jadi intimidator merasa lebih baik nih dengan orang lain, merasa jadi lebih buruk gitu. Terus yang terakhir nih, aku yang miskin. Apa tuh ya? Oke, jadi cara mengendalikan orang lainnya dengan mengambil posisi sebagai korban atau yang kayak pengen dikasihanin lah gitu. Dia mengatakan hidup mereka mengerikan hingga membuat orang iba. Oke deh, kita lanjut ya. Dua opsi. Apa ya itu maksudnya? Ketika kamu dihadapkan dengan orang yang sulit, kamu benar-benar hanya memiliki dua opsi nih. Dan ini untuk mengubah apa yang kamu lakukan atau mengubah apa yang mereka lakukan. Misalnya jika seseorang terus masuk ke rumah kamu dengan sepatu boot yang berlumpur. Opsi pertama adalah memasang tikar pengumpul kotoran di pintu, diikuti oleh karpet yang mudah dibersihkan di aula, atau pilihan kedua adalah mencoba melatih mereka melepas sepatu boot mereka di ambang pintu. Seperti itu teman-teman. Next ya. Pilihan kedua, yaitu mengubahnya. Terdapat pepatah hebat yang berbunyi, orang yang masuk akal beradaptasi dengan dunia. Orang yang tidak masuk akal mencoba menyesuaikan dunia dengan mereka. Tapi semua kemajuan tergantung pada orang yang tidak masuk akal. Nah, jadi terkadang kita harus membuat pendirian dan mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan mencoba mengubah perilaku orang lain. Kita mungkin tidak memiliki hak untuk melakukan ini, tapi tentu saja kita memiliki hak untuk mengatakan kita tidak bahagia dan meminta mereka untuk mengubah cara mereka bersikap terhadap kita. Seperti itu, teman-teman. Berurusan dengan orang yang agresif. Terdapat 3 teknik untuk masing-masing pendekatan nih. Nah, pertama, putuskan bahwa perilaku mereka itu adalah masalah mereka, bukan milik kamu. Itu bukan karena ada yang salah dengan kamu dan kamu harus memutuskan bahwa kamu tidak akan dibuat merasa tidak baik oleh mereka. Kedua, menolak, menyerah, atau menjadi agresif kembali. Ini kayak melawan ya teman-teman, yang merupakan dua reaksi paling alami. Jadi penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dalam situasi apapun dan kemudian dengan tenang berpegang teguh pada mereka. Kegilaan apapun yang datang dari orang lain. Dan ketiga, jika kamu tenang dan mereka agresif, itu berarti kamu unggul karena kamu berpikir paling jernih. Nah, tetapi bagaimana jika kamu memutuskan untuk mencoba mengubah perilaku mereka? Itu ada dua cara. Cara yang terbaik adalah untuk melakukan ini adalah menunjukkan perilaku mereka. Jika mereka tidak menyadarinya, atau jika mereka berpikir kamu tidak tahu, lalu katakanlah bagaimana kamu ingin bekerja. Misalkan, kedua, pendekatan.
Adalah pendekatan kedua adalah menggunakan proses 4 langkah, yaitu mengatakan saya mengerti, saya merasa, saya ingin, dan bagaimana pendapat kamu. Next ya. Ini orang yang pasif-agresif. Pasif-agresif adalah mereka yang tidak memperlihatkan perasaan yang sebenarnya secara terbuka. Secara umum, cara terbaik untuk menangani orang pasif adalah menjadi pendengar yang baik. Gunakan corong tanya jawab di mana kamu mulai dengan pertanyaan terbuka dan kemudian pindah ke pertanyaan menyelidik. Sampaikan pesan dengan jelas, tenang dan tidak emosi dalam menghadapi orang yang memiliki pasif agresif. Jadi pelan-pelan nih teman-teman kalau yang punya teman yang ada yang diam, boleh nih tanya pelan-pelan seperti ini. Selanjutnya, berurusan dengan orang yang negatif. Orang negatif ialah orang yang selalu memperhatikan bagian buruk dari suatu situasi daripada yang baik dan mengharapkan yang lebih buruk terjadi. Nah, positifnya, orang-orang negatif sebenarnya bisa bermanfaat loh ketika kamu membutuhkan seseorang untuk mengenali cacat dalam rencana dan hal yang berguna untuk dilakukan dalam tim atau pertemuan apapun. Kamu dapat merangkul negativitas orang itu sebagai suatu kebajikan. Proses ini memaksa mereka untuk berpikir positif dan berkomitmen untuk mengambil jalur tindakan positif. Jadi, untuk mencari tahu ya di mana titik kesalahan dalam suatu rencana, sehingga karena dia kritis, nah bisa tuh dibantu gitu, mencari celah yang dapat kalian perbaiki. Nah, namun untuk mengubah sifat tersebut perlu ada keinginan dari dalam sendiri, baru kemudian kamu bisa membantu dan membimbingnya. Terakhir, selanjutnya berurusan dengan penunda-nunda. Nah, penunda-nunda bermasalah pada manajemen waktu. Mereka dan hal tersebut dapat mempengaruhi orang lain, pastinya ya. Hal tersebut termasuk dalam kebiasaan buruk yang perlu diubah. Dalam menghadapi orang seperti itu perlu menasihatinya, menegurnya, dan memberikan arahan. Pertama, mulai dengan mengatakan pada mereka bahwa mereka memiliki kebiasaan buruk, yaitu menunda-nunda, dan dapat mempengaruhi orang lain. Kemudian, memberitahu dampak dari menunda-nunda. Dan terakhir, yang ketiga, membantu mengingatkan tugas. Wah, gimana apa ya maksudnya? Jadi, tipe orang sulit berikutnya yang ingin saya perlihatkan pada teman-teman adalah pemain game. Jadi, orang-orang ini pasti dapat diklasifikasikan sebagai racun. Meskipun jujur saja, kita semua bermain game. Meskipun sedikit dan sebagian besar pemain game tidak sadar mereka melakukannya. Mari kita pahami struktur permainan yang dimaksud ya. Gini, pemain game dapat mengambil posisi di segitiga drama, yang memiliki penganiaya, korban, dan penyelamat. Dan ketika mereka bergerak di sekitar segitiga, mereka dapat mendorong Anda ke sudut lain dari segitiga, kadang-kadang dengan twist di ujungnya yang membuat mereka merasa baik dan Anda sebagai korban. Dan sebaliknya, bahkan perilaku seperti ini menyimpang dendam dan meranjuk adalah versi kecil dari permainan game. Selanjutnya pemain game. Apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah penarikan. Hindari orang tersebut atau berjalan pergi saat permainan dimulai. Jika mereka mulai mengeluh tentang bos mereka atau mengkritik kolega di belakang mereka, jangan terlibat, gitu. Selanjutnya, pilihan kedua adalah hidup dengan nyaman. Dan ini berarti bahwa kamu tidak mencoba mengubah orang itu, kamu tahu apa yang mereka lakukan dan kamu membiarkannya kayak cukup tahu aja, gitu. Next, opsi ketiga adalah apa yang dikenal sebagai orang dewasa yang tersisa. Jadi kita harus paham bahwa oke, kita cukup memahami itulah salah satu tanda kamu dewasa. Opsi 4 yaitu adalah salah satu dari dua cara kamu mulai mencoba mengubah perilaku mereka dan mengurangi jumlah permainan yang dimainkan. Kemudian yang terakhir, yang cukup berat nih, tapi saya pikir kadang-kadang bisa dibenarkan,
adalah untuk mengekspos permainan mereka dengan memberikan bukti-bukti jelas dan tidak dapat disangkal oleh mereka. Seperti itu. Next, menghadapi orang yang egois. Kita tahu pasti semua manusia memiliki rasa egois masing-masing, tidak mau kalah, ingin menang sendiri, ingin mengutamakan diri sendiri. Namun, kalau orang egois, tentu ada kalanya dia tidak mau gitu. Tidak mau berkorban untuk orang lain. Nah, jawabannya adalah untuk apabila kalau kita menghadapinya adalah membiarkan mereka melanjutkan. Tapi entah bagaimana tidak terganggu oleh mereka. Mari kita lihat lebih dekat opsi-opsi ini. Jika kamu milih untuk hidup dengan itu, maka tujuan kamu adalah untuk mendapatkan suatu hal dari mereka daripada mengubahnya. Langkah pertama adalah memberitahu mereka bahwa kamu memperhatikan dan tidak bahagia. Kedua, membuat mereka berkomitmen di depan. Ketiga, mengatur segala sesuatunya sehingga mereka membayar egoisme mereka dengan cara tapi orang yang kekanak-kanakan. Nah, kekanak-kanakan mencakup seluruh kumpulan dosa. Wow, serta beberapa kekuatan seperti kreativitas dan kesenangan, termasuk mementingkan diri sendiri dan tidak merencanakan ke depan, menjadi tidak rasional dan emosional daripada membahas masalah dengan tenang, ego, pemborosan, pembangkangan, pertahanan, kurangnya fokus, kurangnya ketekunan, menunda hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kurangnya disiplin diri dan diri sendiri. Wow, paket lengkap nih teman-teman. Nah, jadi bagaimana nih untuk mengubahnya? Pastinya dong kita harus menganalisis dulu nih dampak dari sifat kekanak-kanakan. Kemudian setelah menemukan dampaknya, terdapat motivasi untuk berubah. Seperti itu. Dengan kebiasaan buruk. Nah, sebenarnya mereka tuh hanya memiliki celah tertentu yang membuat mereka sulit untuk diajak bekerja sama. Mungkin mereka tidak teratur atau terlalu cerewet atau buruk dalam hal detail, sehingga mereka melakukan kesalahan setiap saat. Pertama, orang yang sering terlambat. Untuk mengatasinya, kamu dapat mengundang mereka lebih awal dari yang kamu butuhkan, atau menelpon untuk memastikan bahwa mereka sesuai jadwal. Kedua, orang yang tidak mendengarkan. Mereka hanya pendengar yang buruk, dengan itu kamu bisa memastikan bahwa kamu hanya memberitahu mereka hal-hal penting, tidak panjang dan rumit. Dan perhatikan apabila mereka bosan, karena mereka lebih suka berbicara daripada mendengarkan orang lain. Ketiga, orang yang memiliki suasana hati yang berbeda. Mereka memiliki hati yang baik dan hari yang buruk. Sekali lagi, saya pikir jangan mencoba mengubahnya ya. Cukup kamu dapat memilih waktu terbaik untuk mendekatinya. Sehingga kamu bisa mendapatkan yang terbaik dari hubungan. Tetapi kamu bisa dengan lembut bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka hari ini secara halus untuk menunjukkan bahwa mereka memang berbeda dan bahwa kamu menyadarinya. 4. Terlalu cerewet. Kamu bisa membiarkan mereka melakukan pekerjaan itu, tapi beri mereka batas waktu pengerjaan tugas tersebut. Oke, apa yang berbeda dengan masalah di tempat kerja? Di tempat kerja kamu harus menemukan cara untuk bekerja sama secara produktif dengan semua orang yang sulit ini. Perbedaan kedua adalah bahwa di tempat kerja ada hierarki yang tidak kamu dapatkan dalam kehidupan pribadi kamu. Hampir selalu ada bos yang terlibat, baik sebagai sumber daya yang tersedia untuk membantu memecahkan masalah atau kadang-kadang sebagai sumber masalahnya. Oke, hal pertama kamu dapat mencoba pendekatan yang lebih halus, kemudian bertanya dengan sopan dan menjelaskan bagaimana perilaku mereka memberikan kamu masalah dalam tempat kerja atau ada aturan yang mungkin atau mungkin tidak membantu kamu. Perbedaan ketiga antara rumah dan pekerjaan adalah bahwa organisasi memiliki tujuan tertentu yang mungkin tidak persis sama dengan milik kamu. Dan setiap orang kamu hadapi mungkin memiliki tujuan yang berbeda. Jadi, prinsip bahwa dalam situasi apapun, kamu harus mulai dengan tujuan kamu sendiri. Tetap benar, tetapi kamu juga harus memiliki mata pada apa tujuan untuk organisasi juga. Untuk mencoba menemukan cara memuaskan kedua. Ketika orang yang sulit adalah bos kamu, bos adalah yang paling sulit dari semua orang yang sulit.
karena mereka memiliki kekuatan dan masih banyak bos belum dilatih dalam mengelola orang. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk berkomunikasi. Saya pikir solusinya adalah meminta sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas dan pasti. Berikutnya adalah kurangnya terima kasih. Nomor tiga, mengklaim kredit. Hal ini di mana ketika bos mengambil pujian atas pekerjaan yang telah kamu lakukan, tapi saya rasa tidak banyak yang bisa kamu lakukan tentang ini nih, karena namanya juga bos ya. Saya pikir semua yang dapat kamu lakukan dengan yang satu ini adalah untuk memastikan kamu mempublikasi ide-ide kamu dan kesuksesan kamu kepada semua kolega kamu sebelum bos kamu mendapatkan kesempatan untuk menuliskan nama mereka pada tugas kamu. Keempat adalah ketidakadilan umum. Contoh selalu memberikan pekerjaan yang sulit dan membedakan karyawan. Nomor 5 adalah kurangnya keterlibatan, yaitu etika bos mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan karyawan. Hal ini kalian bisa berbicara atau memberikan saran langsung kepada atasan, namun tetap mengingat etika yang sebenarnya ya. Terakhir, bos yang mengganggu keamanan sebagai senjata. Mereka percaya secara keliru bahwa jika mereka dapat membuat karyawan merasa tidak aman, sehingga karyawan akan merasa tidak akan bekerja lebih keras, jadi atasan tidak akan menjanjikan apapun, tidak mengkonfirmasi bahwa kamu aman dalam pekerjaan atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Sama dengan halnya kamu akan mendapatkan bonus atau enggak nih tahun ini gitu. Ini adalah cara yang sangat buruk untuk mengelola orang, karena kamu kemudian menghabiskan seluruh waktu kamu untuk mengkhawatirkan keamanan alih-alih pelanggan dan gagasan dan peningkatan. Micromanagers. Manajemen mikro sendiri cukup umum dan juga itu adalah area yang cukup rumit. Dilema yang dimiliki manajer adalah seberapa dekat mereka harus memantau dan mengendalikan orang-orang yang bekerja untuknya. Tidak untuk pemantauan dan pekerjaan bisa keluar dari rel. Terlalu banyak memonitor dan itu mengganggu orang yang seharusnya melakukan pekerjaan itu. Hal pertama yang bertanya pada diri sendiri, jika kamu memiliki manajer yang mengelola mikro kamu, apakah itu penting? Bagaimana jika mereka ingin tahu semua yang kamu lakukan? Dan jika mereka terus mengubah hal-hal, maka itu hak mereka, dan mungkin kamu akan belajar cara yang lebih baik untuk melakukannya. Mungkin kamu bisa membuat mereka benar-benar melakukan beberapa pekerjaan untuk kamu. Kemudian ketika mereka datang untuk ikut campur, kamu dapat mengatakan tidak apa-apa, saya berpegang teguh pada rencana yang kami sepakati. Atau membangun ide rencana, kamu dapat membiarkan mereka memiliki pilihan beberapa detail. Terakhir, kamu bisa melanjutkan pekerjaan dengan cara kamu sendiri, dengan belajar mengelola mikro kamu, menerima saran dari manajer, namun keputusan tetap di tangan kamu. Oke, itu aja dari pembelajaran hari ini tentang bekerja dengan orang yang sulit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dadah, terima kasih.